Bagi sebagian orang, kuliah adalah salah satu pintu meraih pekerjaan layak. Namun masalahnya, makin lama, harga yang harus dibayar untuk dapat selembar ijazah kelulusan perguruan tinggi makin mahal. Bercermin dari banyaknya pula sarjana yang masih menganggur, muncul pertanyaan, apakah benar kuliah bisa jadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan? Berdasarkan hasil olah data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas BPS Agustus 2022 oleh tim jurnalisme data Kompas, hanya 47,2% mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi pada tahun 2022 yang langsung berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Nah, jumlah ini ternyata menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang angkanya mencapai 55,5%. Penurunan ini terjadi di semua jenjang pendidikan. Dalam survei yang sama pada 2022, dari 7,1 juta lulusan, hanya 967.806 orang atau 13,6% lulusan yang diterima di sektor formal. Rinciannya, perguruan tinggi 54,3%, SMA sederajat 42,7%, dan SD atau SMP 3%. Padahal, pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017, dari semua jenjang pendidikan, ada sebanyak 1,2 juta orang, atau 21,9% diantaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal. Artinya, terjadi penurunan serapan kerja pada generasi Z yang lahir di tahun 1997 hingga 2012. Adanya penurunan penyerapan tenaga kerja ini ternyata bukan terjadi baru-baru ini saja, namun sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah lapangan kerja formal yang tercipta selama 2009 hingga 2014 menyerap 15,6 juta orang. Lalu selama 2014 hingga 2019, pekerjaan formal yang tercipta sebanyak 8,5 juta orang. Dan terakhir, selama 5 tahun terakhir atau 2019 hingga 2024, pekerjaan formal yang berhasil diciptakan hanya menyerap 2 juta orang. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Jika pada Agustus 2017, rata-rata waktu tunggu untuk mendapat kerja adalah setengah bulan, pada Agustus 2022 naik menjadi 2 bulan. Contohnya nih ya, lulusan dari sejumlah jurusan dalam rumpun ilmu komunikasi massa dan dokumentasi yang lulus dan sudah bekerja dalam periode September 2021 hingga Agustus 2022, waktu tunggu sebelum kerjanya 78 hari atau sekitar 26 bulan. Sementara pada periode 2017, waktu tunggu dari jurusan yang sama hanya 18 hari atau 0,6 bulan. Jadi makin lama aja nih durasi nganggurnya. Kondisi ini tentu makin menyulitkan anak-anak muda, khususnya Gen Z yang saat ini tengah mencari kerja atau bahkan masih kuliah. Apalagi baru-baru ini pemerintah telah menyetujui kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi, yang tentunya makin memberatkan beban mahasiswa. Mahasiswa jadi punya beban ganda. Uang kuliah mahal, tapi belum tentu mudah mendapatkan kerja. Ingin tahu analisis mendalam dan informasi lainnya mengenai fenomena susahnya Gen Z mencari pekerjaan dari tim jurnalisme data Kompas? Akses semuanya hanya di Harian Kompas dan kompas.id. Sampai jumpa.